arti kata al-ikhlas ini, ya, perlu kita ketahui bahwasanya surat ikhlas ini, al-ikhlas ini surat al-Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ya, dalam Al-Quran itu dibagi dua, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah artinya surat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Mekah. Ada juga surat Madaniyah, ya, surat yang dimana Rasul sudah tinggal di kota Madinah. Baik. Surat Ikhlas, al-Ikhlas ini isinya di dalam menyebutkan tentang sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebutkan tentang ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari adanya tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat, dalam penolakan untuk keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasara, dalam surat Al-Ikhlas ini ada penolakan untuk keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan Allah punya anak. Iya, orang Nasara, orang Kristen mengatakan Allah punya anak, maka Allah menolak hal itu. Klaim mereka Allah bantah di dalam firman-Nya ini dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sendiri, surat Al-Ikhlas punya beberapa nama. Iya, surat Al-Ikhlas sendiri punya beberapa nama. Ada para ulama mengatakan surat At-Tauhid. Iya, karena isinya semuanya tentang pengesaan Allah. Iya, ada juga yang mengatakan surat As-Somad, karena di dalamnya ada ucapan As-Somad. Ada juga namanya surat Al-Asas. Ini nama-nama dari surat Al-Ikhlas. Iya. Kenapa dikatakan dengan surat Al-Ikhlas? Iya. Kenapa dikatakan dengan surat Al-Ikhlas? Iya. Al-Ikhlas sendiri dari kata khulusa, yakhlusu, artinya bersih atau tidak tercampuri dengan yang lainnya. Ya, tidak tercampuri dengan yang lainnya. Apa maksudnya? Lalu apa maksudnya surat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan surat ini, siapa yang meyakini surat ini dan maknanya, maka dia adalah orang yang mukhlis. Ya, dia adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang meyakini kandungan surat ini, maka dia adalah orang yang mukhlis. Artinya hatinya hanya ikhlas, hanya murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan surat Al-Ikhlas ini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya saja sifat-sifat yang mulia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang seperti Allah. Allah bersendirian, murni dalam surat Al-Ikhlas ini. Iya. Kini kandungan surat Al-Ikhlas ini, maka dipastikan orang yang meyakininya, iya, orang yang meyakini, orang yang
meyakininya akan selamat dari kesyirikan. Iya. Orang yang menetapkan dan meyakini kandungan surat Al-Ikhlas ini, maka dipastikan dia selamat dari kesyirikan. Ini sebabnya kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Iya. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Suatu ketika datang orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Sementara orang-orang musyrikin ini sembahannya banyak. Maka mereka pun mengatakan, insib lana rabbaka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba sifatkan kepadamu bagaimana Rabbmu itu. Iya, sifatkan kepada kami bagaimana Rabbmu itu. Maka turunlah surat ini, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan dia. Dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi. Orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi, mereka mengatakan, sif lana rabbak alladhi ta'budu. Ya. Coba sifatkan, ceritakan kepada kami, gambarkan kepada kami bagaimana itu Rabbmu yang kamu sembah. Maka turunlah ayat ini. Iya. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, Allah, bagaimana dia itu? Ya, cukup baca ini. Allahu Ahad. Dia itu Esa. Iya. Allahus Samad. Segala sesuatu alam semesta ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, kalau ditanya siapa Rabbmu, coba ceritakan bagaimana Rabbmu, tinggal baca surat Al-Ikhlas ini. Itu sudah mutlak. Artinya sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul. Ya. Fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an. Saya akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. Ya. Maka manusia pun berkumpul ketika itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali masuk, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus Samad sampai terakhir, kemudian Rasul masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat pun mengatakan, oh sepertinya ada wahyu yang turun. Maka Rasul masuk dulu ke dalam rumah. Ternyata setelah masuk dalam rumah, Rasul kembali kepada para sahabat dan mengatakan kepada mereka, iya, inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an ala innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya saya tadi mengatakan saya membacakan sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya saya sudah membacakan kepada kalian. Sesungguhnya dia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Yani surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Iya. Apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Qur'an? Iya.
Kata para ulama, yang dimaksud dengan mengandung sepertiga Al-Quran yakni sepertiga makna dari isi Al-Quran. Sepertiga makna dari isi Al-Quran. Ini ucapan sebagian para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya 3 hal. Yang pertama, berisi hukum-hukum. Ini sepertiga yang pertama. Yang kedua, berisi tentang ancaman-ancaman. Iya, ancaman bagi orang yang bermaksiat dan janji bagi orang yang taat. Dan yang ketiga, sepertiga yang lain adalah berisi tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Allah mengkhabarkan tentang dirinya. Nah, 3 ini kandungan Al-Quran, makna Al-Quran. Dan surat Al-Ikhlas mengambil sepertiga dari 3 bagian makna ini, yakni berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dia ta'dilu sulusal Quran. Dia mencakup sepertiga Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan sepertiga Al-Quran yakni sepertiga pahalanya. Iya, orang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka dia mendapatkan keutamaan seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya, seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya. Baik. Bukan kemudian surat Al-Ikhlas ini mencakup dalam artian bisa menggantikan sepertiga Al-Quran, tidak bisa. Bukan berarti ketika membaca surat Al-Ikhlas berarti sudah mencukupi, sudah tidak butuh lagi baca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau saya baca 3 kali ini surat Al-Ikhlas, saya sudah khatam. Tidak bisa. Ya, tetap butuh pada ayat-ayat yang lain. Tidak bisa dipungkiri di dalam Al-Quran ada ayat-ayat, ada surat-surat yang Allah lebihkan keutamaannya dari ayat-ayat yang lain, firman Allah yang lain. Ya. Al-Quran, surat Al-Ikhlas, dia pahalanya, keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan karena dia mengandung sepertiga makna dari Al-Quran, bukan kemudian bisa menggantikan sepertiga Al-Quran yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang bernazar, saya bernazar kalau saya sehat, saya akan baca sepertiga Al-Quran. Begitu sehat, waduh, ini banyak juga mau baca sepertiga ini. Baca aja Qul huwallahu ahad. Tidak bisa. Ya, dia tetap harus membaca sepertiga dari bagian dari 30 juz. Ya, dia harus membacanya. Ya, jadi 10 juz harus dia baca. Ya, supaya bisa dapat sepertiga. Ya. Ini makna dari ta'dilu sulusal Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran itu Al-Ikhlas itu mencakup sepertiga dari makna Al-Quran, karena Al-Quran sendiri mengandung hukum-hukum, ya, janji dan ancaman serta nama dan sifat Allah. Maka Al-Ikhlas mengambil nama dan sifat Allah. Ada lagi yang mengatakan ta'dilu sulusal Quran maksudnya adalah keutamaannya, ya, bukan kemudian mencukupi untuk sepertiga dari Al-Quran. Ya, tidak.
Ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Ya, keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaannya juga adalah sebab Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai seorang hamba. Ya. Di mana seorang hamba apabila dia sering membaca surat ini, kemudian mentadabburinya dan mencintai surat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, suatu ketika ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, kana yalzimu qira'ata qul huwallahu ahad. Ada seorang laki-laki yang suka membaca qul huwallahu ahad. Ya. Fi sholatin fi kulli suratin. Di setiap salatnya ada qul huwallahu ahad. Ya. Sementara dia mengimami kaumnya, maka kaumnya pun wah tidak adakah surat yang lain, qul huwallahu ahad terus ini. Akhirnya sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada orang tersebut, "Ma yalzimuka hadhihi surah?" Apa yang menjadikan engkau selalu melazimi surat ini? Artinya membacanya terus. Maka orang ini mengatakan, "Inni uhibbuha." Kata orang itu, "Saya suka baca ini. Senang sekali saya baca ini." Artinya ketika dia senang, itu bukan karena senang karena pendek. Wah, saya suka surat ini karena pendek. Bukan. Tapi karena kandungan yang ada di dalamnya. Iya, apalagi para sahabat, mereka paham dengan bahasanya. Ya, beda dengan kita. Kita suka yang pendek. Kita suka surat ini karena pendek. Ya, jadi sedikit-sedikit qul huwallahu ahad, langsung ruku. Tapi sahabat ini membacanya karena paham maknanya. Akhirnya dia suka surat ini. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Hubbuha, ya, sesungguhnya cintamu kepada, ya, ya, sesungguhnya cintamu kepada surat itu ada khalaqal jannah, itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Ya, cintamu kepada surat ini bisa memasukkanmu ke dalam surga. Lalu ada apa sebenarnya dalam surat Al-Ikhlas ini? Kenapa sampai apabila kita mencintainya, maka menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikandung dalam surat ini? Baik. Yang pertama, ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai nabiku, dialah Allah, ya, yang Maha Esa. Al-Ahad. Ya, orang Arab biasa kenalnya Wahid. Iya, Wahid satu. Dan Al-Ahad ini belum pernah digunakan sebelumnya. Ya. Kemudian Ahad artinya satu-satunya. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa, dia sendirinya. Iya. Dan tidak ada contohnya di muka bumi ini. Dialah Allah satu-satunya, Al-Ahad. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan dia. Sifatnya, zatnya, ataupun perbuatannya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam nama, dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, dan dalam perbuatannya. Jadi ada yang biasa kita sebut dengan tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya. Ya. Karena Allah satu-satunya yang mencipta. Ya, karena kata Rob sendiri itu
Kandungan maknanya secara garis besarnya yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Sehingga Allah disebut dengan Rabb, yang mencipta, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Dia Allah sendiri saja. Iya. Sehingga dikatakan dengan tauhid rububiyah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Qulillah. Katakanlah wahai nabiku, siapakah Rabbnya langit dan bumi? Iya, artinya yang mencipta, yang mengatur dan memiliki. Siapa? Qulillah, katakanlah dialah Allah. Iya. Maka Allah ahad dalam hal ini, bersendirian dalam hal ini. Demikian pula Allah bersendirian dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal, serupa seperti Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesempurnaan, keindahan sifat-sifatnya. Iya. Kalau sama nama, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Nah, orang juga ada yang mengasihi, ya. Tapi soal kesempurnaan, ya, keindahan, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat sama, tidak ada kekurangan dalam berbagai macam sisinya. Iya, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ahad dalam hak ibadahnya. Iya. Allah satu-satunya yang diibadahi, yang berhak. Iya. Adapun kalau ada sesuatu di luar dari Allah, selain dari Allah yang diibadahi, maka itu namanya peribadatan yang batil, yang salah. Yang hak, yang benarnya adalah sembahan hanya untuk Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Yang dikarenakan karena dialah Allah, dialah yang hak, dan yang diibadahi dari selain Allah dia adalah kebatilan. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha satu-satunya. Kemudian Allahus Samad. Jadi ini surat Al-Ikhlas ini kriteria Tuhan. Ya. Kriteria sembahan harus memenuhi kriteria surat ini. Ya. Yang pertama, ahad, satu-satunya, tidak ada yang serupa. Sekarang kita kiaskan pada sembahan-sembahan yang lain yang diibadahi selain Allah. Ini baru ayat pertama saja sudah gugur semua sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ada yang sembah batu. Batu banyak yang serupa dengan batu. Ya, bahkan lebih indah dari sembahan yang berupa batu itu. Ada yang menyembah patung berupa gajah. Yang semisal gajah ini banyak sekali di bumi ini. Iya. Dari satu ayat ini sudah sembahan-sembahan selain Allah sudah tidak memenuhi nominasi. Hanya dengan satu ayat ini saja. Qul huwallahu ahad. Sekarang cari sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Ada yang sembah manusia. Manusia banyak orangnya. Iya, banyak yang semisal, banyak yang serupa. Kenapa kamu khususkan manusia ini saja, tidak sembah yang lain? Iya. Ada lagi yang sembah api. Oh, kenapa sembah api? Kenapa api ini juga? Kenapa tidak api yang lain? Iya. Maka keesaan hanya sekedar ini saja itu sudah batal sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allahus Samad. Iya, Allahus Samad. Allah As-Samad. Baik. Apa makna As-Samad? As-Samad
adalah zat yang semua makhluk butuh dan bergantung kepadanya. Zat yang semua makhluk butuh dan bergantung kepadanya. Itu namanya As-Samad. Sementara dia yang digantungkan tidak butuh kepada yang lainnya. Sekarang kriteria yang kedua, ya, ada yang menyembah Nabi Isa misalkan. Wah, Nabi Isa butuh tidur, dia juga butuh, iya, dia juga makan, berarti butuh dengan makhluk. Iya. Berarti sudah tidak masuk kriteria. Iya, tidak masuk kriteria. Iya. Cari satu saja selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk kriteria ini. Tidak ada. Iya, tidak ada. Semua yang makhluk hanya bergantung kepadanya. Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah As-Samad. Iya. Sejahat-jahatnya iblis, ketika dia mau menyesatkan manusia, ternyata butuh bantuan Allah juga. Ya Allah, kekalkanlah saya sampai hari kiamat nanti supaya saya bisa menyesatkan Bani Adam. Butuh bantuan Allah juga. Padahal mau berbuat jahat. Ya, padahal mau berbuat jahat. Tapi mau berbuat jahat juga butuh bantuan Allah. Artinya tidak ada satupun kecuali butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, bergantung. Itulah As-Samad, Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, kalau kita makhluk, kalau kita sebagai makhluk, kalau tidak punya anak itu berarti kekurangan. Ya. Kalau tidak punya anak berarti kekurangan. Iya, ada yang kurang, belum sempurna hidupnya. Nah, itu makhluk memang. Iya. Tapi beda dengan Khaliq, sang pencipta. Iya. Kalau seandainya Allah punya anak, ya, berarti akan ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah tidak esa lagi. Iya, sudah tidak esa lagi. Maka mustahil. Iya. Allah tidak beranak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapannya orang-orang yang mengatakan Allah punya anak sebagai bentuk dosa yang sangat besar. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'ta syai'an iddah." Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang luar biasa. Iya. Takadus samawat yatafattarna minhu. Hampir-hampir karena ucapan mereka itu langit itu mau runtuh. Iya. Wa yanshaqqul ardu, dan bumi itu hendak pecah. Hanya karena ucapan Allah punya anak. Isa anaknya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Dosa yang sangat besar. Artinya Allah sudah bukan lagi Maha Esa kalau seperti itu. Dan itu adalah dusta, ya, ucapan dusta. Tidak benar sesuai dengan hakikatnya dan ucapan tanpa ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la ahada asbar ala adha sami'ahu min Allah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar, iya, dibanding Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan yang Allah Subhanahu wa taala dengar dari mereka. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak.
Bersamaan dengan itu Allah tetap beri rezeki kepadanya. Bersamaan dengan itu Allah tetap memberikan dia kesehatan. Lihat orang-orang musyrik, diberi rezeki, diberi kesehatan, tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Dosa yang sangat besar. Iya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Kalau Allah itu dilahirkan, berarti sebelumnya Allah tidak ada. Ini juga ucapan dusta tentunya. Ya, ini juga tentu ucapan dusta dan tidak sesuai dengan hakikat kenyataan. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan itu punya anak, kemudian bersaudara, ya, ibarat dewa-dewa yang disembah oleh sebagian agama. Ya. Maka kita dapati kisahnya ngeri-ngeri. Tuhannya berperang. Ya, perang Rusia Ukraina saja sudah menggemparkan dunia. Ini Tuhan yang berperang, luar biasa. Ya. Satu Tuhan pencipta air misalkan, satu Tuhan pencipta gunung. Kalau perang itu kira-kira bagaimana? Hancur-hancur permukaan bumi ini. Kalau seandainya itu ada. Iya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya ya, di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan pencipta-pencipta, niscaya bumi ini, langit dan bumi ini akan hancur. Niscaya langit dan bumi ini akan hancur kalau seandainya pencipta itu lebih dari satu. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Mattakhadallahu min walad." Allah tidak mengambil anak. Wa maka ma'ahu min ilah, dan tidak ada juga sembahan pencipta atau sembahan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqu. La dhahaba kullu ilahin bima khalaqu. Kalau seandainya Allah punya anak atau di sana ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing Tuhan-Tuhan ini akan pergi membawa ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan satu dengan yang lain berusaha saling mengalahkan. Ya, dan terbukti ya, kalau seandainya Tuhan itu banyak, maka kita dapati kisah-kisah para dewa Yunani, ya, itu berperang dewanya. Kalau sudah berperang, wah itu luar biasa, kacaunya dunia. Seandainya itu ada. Tapi alhamdulillah, apa yang kita saksikan, ya, dan kenyataan itulah yang sebenarnya dunia ini berjalan dengan rapinya, tertata begitu teraturnya, sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini satu saja, penciptanya satu saja, dialah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Iya, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Baik. Ini kriteria ini kita tinggal ya, cocokkan dengan sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Pertama Al-Ahad. Dan ternyata sembahan selain Allah pasti ada serikatnya, ada yang serupa dengan itu. Allahus Somad. Ya. Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ternyata sembahan-sembahan selain Allah ya, malah muncul karena penyembahnya, dibuatkan patung, dia sendiri bergantung kepada orang yang menyembahnya, dikasih mandi, dikasih perhiasan. Allahu musta'an. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Oke lah, mungkin dia tidak beranak, benda mati, tapi dia dimunculkan, sebelumnya ada, kemudian dikasih muncul, diciptakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, serupa, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah surat Al-Ikhlas. Kalau kita meyakini ini, ya, maka kita dapati hati kita hanya benar-benar bergantung dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai zat yang diibadahi. Kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini, jamaah sekalian, ya, karena kemuliaannya, karena berisi tentang khabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian surat ini menjadi surat yang sangat istimewa. Ya. Surat yang sangat istimewa. Sebagaimana juga ayat kursi. Ya, ayat kursi kalau kita lihat, dia adalah ayat yang paling mulia. Ya, ayat yang paling mulia. Ketika kita membukanya, kita dapat di dalam isinya adalah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jelaskan di situ. Iya. Inilah kenapa, iya, surat ini menjadi sangat mulia. Iya. Kemudian dalam surat ini juga ada sifat-sifat yang ditetapkan, ada sifat-sifat yang dinafikan untuk Allah. Ya. Adapun sifat yang ditetapkan untuk Allah, yang pertama Allah Al-Ahad. Allah Ahad, Maha Esa. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, As-Somad. Iya, As-Somad. Adapun sifat yang dinafikan, iya, Allah beranak dan diperanakan. Ini dinafikan. Jadi ada sifat-sifat yang kita tetapkan, ada sifat-sifat yang kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala adanya yang semisal. Iya, ada yang semisal, maka dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan saking pentingnya surat ini untuk kita baca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membacanya pada beberapa tempat. Ya. Di antaranya ketika kita membaca, ya, zikir pagi dan petang, maka dianjurkan membaca surat ini. Ya, membaca surat ini. Demikian pula ketika kita hendak tidur, dianjurkan membaca surat ini bersamaan dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dianjurkan ketika membacanya ketika salat witir. Iya. Salat witir dianjurkan membaca pada sebagian rakaatnya surat ini. Ya, surat Al-Ikhlas. Jadi ini sangat dianjurkan untuk kita membacanya. Sampai-sampai orang yang membacanya, yang mencintai untuk membacanya, kata Nabi SAW, ya, kecintaanmu kepada surat tersebut akan memasukkanmu ke dalam surga. Baik. Surat Al-Ikhlas ini, ya, adalah merupakan adalah surat Al-Ikhlas ini dari kata khuluso, yakni pemurnian. Ya, dari kata apa? Pemurnian. Jadi apabila kita berusaha mensucikan hati kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita banyak-banyak membaca surat ini. Ya, membaca surat ini, memahami maknanya. Disebabkan keterangan yang bisa menguatkan hati kita, menjadikan hati kita semakin kokoh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ini beberapa perkara yang terkait dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian sebelum kita akhiri majelis kita. Ini biasa orang menyebutnya 3 kul, ya. Kul a'udzu birabbil, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Ada lagi satu kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Biasa ketika salat witir, ya, surat Al-Ikhlas ini sebelumnya dibaca dengan surat Al-Kafirun. Atau ketika sholat maghrib juga dianjurkan membaca ini, ya. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya. Karena terkait dengan permasalahan tauhid, ya. Terkait dengan permasalahan tauhid. Belum waktu kan? Tiga menit lagi. Iya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Al-afu minkum, karena agak naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.